Jangan ngaku orang Soreang kalau kamu belum pernah main ke gunung ini. Kalian tahu nggak, di balik indahnya view Soreang dari puncak Gunung Sadu, tersimpan misteri batuan anomali magnetik dan jejak perjuangan kemerdekaan Indonesia. Gunung Sadu bukan sekedar gunung biasa, tapi gunung ini adalah situs cagar budaya yang menyimpan cerita masa lalu yang belum banyak orang tahu. Kadang kita harus mendaki sedikit lebih tinggi untuk melihat betapa berharganya sejarah yang kita pijak. Ini dia pendakian Gunung Sadu, Soreang. Hai semua, kembali lagi bersama Journey Muti, mengubah perjalanan menjadi cerita. Oke teman-teman, kemarin kita sudah melakukan pendakian ke Gunung Sadu dan videonya akan kita lanjutkan di part kedua ini. Kita akan eksplorasi di puncak Gunung Sadu dan melihat batuan-batuan anomali magnetik, sisa jejak peninggalan purba megalitikum jutaan tahun yang lalu. Langsung aja kalian tonton video ini sampai akhir. Terus perjalanan aku teman-teman, kondisi sekitaran puncaknya banyak batuan-batuan yang besar-besar seperti ini ya. Lihat, bisa teman-teman lihat dari dekat. Di sini banyak sekali batuan-batuan yang cukup besar-besar ya kalau menurut aku ukurannya. Dan ini tuh batuan-batuan ini tuh adalah batuan-batuan anomali magnetik yang berumur jutaan tahun ya, dari sisa letusan gunung purba Sunda Purba. Salah satunya ini adalah Gunung Sadu, dan ini adalah situs ya, situs sejarah diresmikan juga oleh pemerintah Kabupaten Bandung. Di sini tuh menurut para ahli geografi katanya ini tuh batuan-batuan itu mengandung anomali magnetik ya, katanya sih. Nah ini batu-batunya gede-gede banget dan banyak banget pohon hanjuang seperti ini ya, pohon hanjuang itu. Di sini juga ada batu-batu yang sangat besar. Mungkin ini seperti miniatur Gunung Padang Ciwidey ya. Kalau yang pernah, teman-teman yang pernah ke Gunung Padang Ciwidey pasti tahu ya. Ini bisa jadi kurang lebih ya mirip-mirip seperti Gunung Padang Ciwidey ya, cuma lebih kecil ya miniaturnya. Kalau Gunung Padang Ciwidey kan lebih banyak ya, batu-batuannya lebih besar-besar dan juga lebih jenis-jenisnya juga lebih banyak ya, bentukan-bentukannya juga. Nah, di sini tuh cukup adem ya, di sekitaran puncaknya, dan cukup luas, dikelilingi sama pohon-pohon bambu, pohon-pohon yang rindang lah ya. Di sini juga ada saung, dan di sini tuh saungnya tuh biasanya dipakai untuk yang beristirahat, yang pengunjung yang berziarah ke gunung ini, karena di gunung itu sebetulnya lebih banyak yang berziarah ketimbang pendaki ya. Jadi masih sepi pendaki, kebanyakan itu yang wisata religi ya, berziarah. Karena ini tuh beberapa orang mempercayai ini adalah petilasan. Dan di sini saungnya cukup luas ya, cukup luas buat istirahat. Dan di sebelah sana juga ada saung lagi di bawahnya. Di sini cukup adem lah ya, adem sekali ini tempatnya. Di puncaknya enak dan tertata rapih ya, bersih. Ini juga ada jalan ke bawah. Ini kemana sih? Dan di sini juga banyak batu-batuannya ya. Nih banyak sekali batuan-batuan. Kita coba ke sebelah sini ya. Nanti ke bawah ya. Kita ke bawah, lihat ada apa. Ada saung yang di bawah. Nih saungnya. Nah ini saung juga untuk yang mau beristirahat, bisa di situ. Nah ini banyak pohon bambu, jadi cukup teduh ya. Nah ini saung yang tadi ya, yang dari atas ini kelihatan dari bawahnya. Oke, kita lihat sebelah sini. Apakah ada orang di saungnya? Biasanya suka ada yang menginap atau istirahat di sini. Sepertinya nggak ada sih, dikunci. Ya, nggak ada orangnya ya. Nah, ini biasanya mungkin yang
kuncen gunung ini salah satunya suka tidur di sini, bermalam di sini. Jadi ada semacam tungku ya buat masak mungkin ya. Ini juga ada alat-alat makan juga. Nah itu saung yang tadi deh di sana ya kelihatan dari sini. Ini pohon pandan sayang, pohon pandannya. Batkeun jalan daratan katampian kesan mandi Galeuwih sifat tahunan leuwih ngaruncang diri-diri anu sakiwari Rek guru-gurung tujuh ngariap ka pajajaran bongan hayang ulang anting Padung dengan jengusikna pangajian Mungkin ya. Jadi tembusnya tuh ke sini, ke belakang sini. Ya, teman-teman, tembusnya tuh ke situ. Di gunung Gumuru kehujanan. Biasanya suka ada kuncen, penjaganya juga. Ini juga ada jalan lagi ya kayaknya tuh, teman-teman. Nah ini bisa tembus ke bawah ke yang tadi lapang tuh kayaknya. Ya ini jalur juga, jalur lewat belakang kayaknya, tapi aku belum pernah coba ya lewat situ ya. Ini suasananya di sini sangat adem ya. Ini ya cukup enak lah buat healing, buat meditasi ya. Makanya kenapa banyak juga yang sering berziarah ke sini tuh tujuannya ya mereka setelah berziarah mungkin bermeditasi di sini. Saya juga nggak bisa memastikan ya, mungkin ini seperti tempat ruang pertemuan gitulah ya pada zaman megalitikum. Seperti terlihat meja, kursi-kursi kayak gitulah ya tuh. Jadi agak tertata rapih di sebelah sini. Dan katanya tuh menurut beberapa para ahli peneliti di sini, dulunya tuh di gunung itu ditemukan dorpal ya, semacam batuan teknologi bangsa Lemuria ya yang sangat canggih yang bisa meredam getaran-getaran gempa ya, dan juga dipergunakan oleh bangsa Jepang untuk pembuatan alat senjata katana ya, yaitu pedang yang pedang ciri khasnya orang Jepang itu namanya kan katana ya, dan katanya dibuatnya itu dari bahan bakunya dari dorpal ya, batuan dorpal yang ada di gunung ini. Dan dulu juga kan zaman penjajahan, jadi di Gunung Sadu ini tuh ada peninggalan gua juga ya, tapi di bawah kaki gunungnya. Nanti kita akan eksplor ke sana dan kita akan coba masuk ke dalam guanya. Saungnya seperti ini cukup luas teman-teman ya buat beristirahat. Katanya sih banyak peziarah juga yang sering tidur di sini, bermalam di sini ya. Mungkin yang dari luar kota jauh jadi nggak bisa PP, mungkin mereka tidurnya di sini. Dan juga kuncen juga sering tidur di sini. Tapi aku nggak ketemu ya sama kuncen atau penunggu di sini ya, penjaga kebersihan suka ada. Hari ini nggak ada sih. Nih, juru pemelihara situs Gunung Sadu, jaga kebersihan, tata krama, dan buanglah sampah pada tempatnya. Dan di sini tuh banyak sekali nyamuk ya teman-teman. Jadi kalau kesini tuh harus bawa obat nyamuk lah ya bagusnya. Nah, ini saung, kondisi saung di dalamnya. Nah, ada tungku-tungku juga ya. Jadi buat masak mungkin ya. Kalau bahasa Sundanya mah hawu lah ya. Ada tungku-tungku ini juga. Teman-teman, kalau dulu tuh ya sekitar 3 tahunan yang lalu tuh aku waktu kesini, di tengah-tengah pohon bambu ini tuh, yang ini yang tengah ini tuh ada batu yang tinggi banget, gede, lumayan bentukannya tuh lonjong pipih gitulah ya, lumayan cukup gede. Nah itu tuh batu lingga. Cuma nggak tahu ya, nggak ada sekarang batunya, nggak tahu kemana. Terus dulu tuh di batu-batu yang gede-gedenya tuh dilingkarin sama kain kafan gitulah ya. Di setiap batu-batu yang gedenya itu. Sekarang mah aku lihat batu-batunya udah polos, nggak diselimutin kain kafan. Terus dulu sih dipagar-pagarin gini ya si area ini tuh, jadi dilingkarin pagar gitu pakai pagar-pagar kayu. Kalau sekarang nggak ada ya, jadi dibuat polos kayak gini. Dan yang bikin aku bertanya-tanya, nggak tahu ini batu kemana ya yang ada di tengah ini, soalnya cukup gede juga batunya.
cukup tinggi lah ya, sekitar 2 meteran lah mungkin ya, dan lebarnya juga agak cukup gede gitu di sini posisinya, tapi nggak tahu kemana. Dan dilingkarin sama kain kafan ya, kain putih. Dan konon katanya nama Gunung Sadu ini tuh dari kata sasadu ya, bahasa Sunda. Dan kota Soreang ini katanya konon namanya itu diambil dari batu yang ada di Gunung Sadu ini ya. Soreang itu jadi sora hiang ya, yang artinya sora itu bunyi dan hiang itu menghilang. Jadi suara yang menghilang dari batu-batuan di sini. Katanya seperti itu. Jadi nama kota Soreang tuh ada yang menyebutkan beberapa versi sih seperti itu ya, diambil dari nama batu yang ada di Gunung Sadu ini. Soreang, sora hiang, yang artinya suara yang menghilang ya. Teman-teman, tadi kita kan naik dari jam 8 kurang 9 menit ya. Ini kita udah jam 8, lebih 8 berarti cuma 16 menit ya naiknya. Tadi kita udah nyampe dari tadi, terus langsung nge-review area sekitar. Jadi mungkin 10 menitan lah ya naiknya. Tapi itu versi aku ya, nggak tahu sih, akan kalau orang tuh kadang fisiknya beda-beda, jadi nggak bisa disamain juga ya. Jadi itu estimasi aku kesini 10 menitan ya, naik dari bawah sampai ke atasnya itu cukup cepat, 10 menit. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nanti aku akan lanjutkan lagi ceritanya di video part ketiga. Jangan kalian skip dulu karena masih ada satu destinasi lagi. Aku akan eksplorasi goa peninggalan kolonial Jepang di bawah kaki Gunung Sadu. Stay tune terus di Journey Muti, mengubah perjalanan menjadi cerita. Cacandran para leluhur ciri bumi daya panca tengah, ciri daya panca tengah. Asundan panah subur gemah ripa mahuloh kinawi mahripa kinawi. Gunung-gunungan, curcol cahina, Pasawa